kami memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, untuk kami agar dapat mengikuti ibadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, Apa yang baik, yes, apa yang jahat. no, Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, Apa yang baik, yes, apa yang jahat. no, Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, Apa yang baik, yes, apa yang jahat. no, Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Adik-adik, kalau Tuhan kasih kita mata, Tuhan kasih kita mulut, Tuhan kasih kita tangan, Tuhan kasih kita kaki, kita tidak boleh pergunakan dengan sembarangan. Kita harus gunakan baik-baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati-hati gunakan matamu, tong, hati-hati gunakan matamu, matamu, tong, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, tong, hati-hati gunakan mulutmu, amin. hati-hati gunakan Mulutmu, amin. karena Bapa di surga Melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan, tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan, kakimu, hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. hati-hati gunakan matamu, Tong, mulutmu, amin. tanganmu, kakimu, hati-hati Gunakan matamu, tong, mulutmu, amin. tanganmu, kakimu. Kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yuk adik-adik, kita jadikan firman Tuhan sebagai tuntunan hidup kita. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan.
setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Semuanya terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam musuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam kesusahan. Bukan aman, bukan aman dalam kesusahan. Bukan aman, bukan aman dalam kesusahan. Haleluya. Bersama Tuhan kita aman. Amin. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian lagi ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
Tuhan, terima kasih Kau telah pimpin ibadah kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami agar dapat duduk dengan tenang, duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hai, Shalom. Kita sering dengarkan, bahkan kita menyanyikan lagu Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Pilihannya ada dikasih buat kita. Ada jalan yang sempit dan ada jalan yang lebar. Nah, lagu ini lagi mengingatkan kita bahwa Tuhan kasih kebebasan kepada semua manusia untuk pilih mau jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Mau jadi anak yang baik atau anak yang nakal atau anak yang jahat. Tidak seperti di film. Kalau di film itu biasanya ada berperan baik, ada berperan jahat. Peran baik biasanya disebut dengan apa? Protagonis. Berperan jahat, antagonis. Nah, peran-peran baik itu ditentukan oleh siapa? Peran-peran baik itu ditentukan oleh sutradara. Tetapi di dalam kehidupan nyata adik-adik, kita mau baik, kita mau jahat, itu bukan ditentukan oleh sutradara, bukan ditentukan oleh orang tua, bukan ditentukan oleh lingkungan. Kita mau baik, kita mau jahat, ditentukan oleh diri kita sendiri. Ditentukan oleh diri kita sendiri. Tetapi mengapa? Mengapa kok semuanya itu ditentukan oleh diri kita sendiri? Karena Tuhan kasih pilihan buat kita. Kita mau baik atau kita mau jadi anak nakal. Tuhan diingatkan lagi pertama ya, kita diingatkan bahwa Tuhan kasih pilihan buat kita. Tetapi dalam firman-Nya berkata, tapi Tuhan juga ingatkan kita dan tegaskan kepada kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan anak-anak malam ataupun anak-anak kegelapan. Nah, sekalipun kita punya kebebasan untuk pilih, tetapi kembali lagi firman Tuhan. Tuhan kasih pilihan buat kita, tetapi firman Tuhan sudah tegaskan buat kita bahwa kita adalah anak-anak terang. Kakak bacakan ya di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kakak baca. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ayat ini ada berkata, pelita yang ditaruh di bawah gantang. Gantang itu apa artinya? Jadi kakak baca, gantang itu ternyata adalah suatu alat, itu suatu alat untuk menakar biji-bijian. Jadi pelitanya itu ditaruh di dalam gantang. Nah, bukan berarti kalau artinya itu bahwa pelita yang ditaruh di dalam gantang bukan berarti dia tidak menjadi terang. Tetap dia menjadi terang, tapi terangnya nggak maksimal. Terangnya hanya sedikit. Tapi firman Tuhan tegaskan lagi buat kita bahwa terangnya kita harus diletakkan di atas kaki dian, di atas. Ketika pelita itu ditaruh di atas kaki dian, maka dia akan apa? Menerangi semuanya. Tidak terbatas seperti yang ditaruh pelita di dalam gantang, yang hanya terbatas di satu area saja. Tetapi ketika pelitanya ditaruh di atas kaki dian, maka seluruh ruangan itu akan menerangi. Jadi di sini adik-adik firman Tuhan lagi ingatkan kita, walaupun Tuhan kasih pilihan buat kita, kamu mau pilih yang baik atau pilih yang jahat, tetapi firman Tuhan sudah ingatkan kita bahwa dari semula kita adalah anak-anak terang. Tuhan kasih pilihan, tapi firman-Nya berkata kita adalah anak-anak terang. Di dalam tadi 1 Tesalonika ayat 5 ayat 5, Matius 5 ayat 14 sampai 16, itu sudah mengingatkan kita bahwa hidup kita harus menjadi terang. Jadi dari semula Tuhan sudah pilih kita supaya kita menjadi anak-anak terang. Ya,
pilihannya udah nyata ya sekarang ya. Jadi tidak ada lagi pilihan, aku pilih yang mana ya? Aku pilih yang baik, aku pilih yang jahat. Tuhan sudah tentukan kita dari awal bahwa kita harus jadi terang, be the light. Yesaya 42 ayat 6. Kak Jenny bacakan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Sekali lagi harus jadi terang. Dari awal tadi mungkin awalnya mungkin kita pilih be good or bad. Tetapi pada akhirnya firman Tuhan tegaskan lagi buat kita bahwa hidup kita harus menjadi be light. Artinya apa? Kita harus jadi terang. Nah, bagaimana caranya supaya hidup kita itu menjadi terang? Bagaimana caranya supaya hidup kita, adik-adik semuanya menjadi anak-anak yang baik? Gak jauh-jauh lagi. Cuman satu lagi. Ada beberapa. Tapi yang paling penting adalah apa? Melalui doa. Jangan pernah lepas dari doa. Kita semua harus punya saat teduh. Kita juga harus setiap hari baca firman. Firman ini yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Jadi adik-adik semuanya jangan pernah lupa, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh. Untuk apa? Untuk selalu berdoa, punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Punya saat teduh dengan Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Saat kita baca firman Tuhan setiap hari, maka kita akan tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan ajarin kita kok. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi kemana kita melangkah, ada terang, ada firman Tuhan yang menuntun jalan kita. Nah itu kita menjadi terangnya Tuhan di dalam dunia ini. Aja ini ngerti dalam keterbatasan sekarang ini, dalam situasi yang seperti ini mungkin ada saat-saatnya kita jenuh, ada saat-saatnya kita mana nih kok begini ya. Tapi yang penting, satu yang penting buat kita semua, bukan cuma buat adik-adik, buat anak-anak, buat Kak Jenny juga, buat semua orang. Kita semua cari Tuhan, berdoa, cari wajah Tuhan, menyembah Tuhan. Itu menjadi letak kekuatan kita. Kami percaya waktu kita punya hati yang mau taat di kaki Tuhan, semua apapun yang terjadi di dalam dunia ini kan di dalam kontrolnya Tuhan, di dalam kendalinya Tuhan. Percaya bahwa ketika kita punya hati taat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat tolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat penyampaian firman Tuhan yang kami dengar saat ini Tuhan. Kalau Tuhan kasih pilihan buat kami boleh pilih jalan yang harus kami lewati, yang harus kami tempuh. Tetapi Engkau tegaskan lagi bagi kami Tuhan, bahwa firman-Mu berkata hidup kami harus menjadi terang dimanapun kami berada. Kami mau pilih Tuhan, hidup kami menjadi terang Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu tanpa kuat kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Biar Roh Kudus yang menuntun kami Tuhan, dan membuka setiap hati kami Tuhan. Menjadikan kami Tuhan anak-anak yang hebat, anak-anak yang menjadi terang dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan, sampai kami dewasa nanti Tuhan, bahwa kami harus ambil keputusan, bahwa hidup kami harus jadi terang Tuhan, supaya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Saat ini mari adik-adik semuanya angkat tanganmu, biar kiranya kita semuanya dapat berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai semua adik-adik dimanapun berada. Kasih Tuhan melimpah atas kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke, sampai ketemu minggu depan lagi ya adik-adik ya di ibadah online. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya. Dah.